Tuba liman mata wa ma matat hasanatuhu. Untung bagi orang yang wafat, orang yang meninggal tapi kebaikannya kada meninggal. Kebaikannya masih ada. Ya kah? Ini untung, tapi wailun, celaka 1000 kali celaka. Liman mata wa ma matat sayiatuhu. Orangnya meninggal dunia tapi kejahatannya kada meninggal. Nah, seperti dia misalnya mendirikan atau maulah tempat kemaksiatan, meninggal inya, maksiatnya jalan, orang meninggal dah. Nah, itu dapat kiriman dosa terus tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradhatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu wa ardhah fi kitabihi Fathul Qarib Al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila an qala, berkata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya at-targhibu fi suluh bainal muslimin wa tarhibu minat taqatu' wa tadabur wal hasad wa tajassus wal ghibah wa namimah. Ini adalah anjuran as-suluh bainal muslimin, mendamaikan antara dua orang Islam, wa tarhibu, dan ancaman, minat taqatu' wa tadabur wal hasad wa tajassus wal ghibah wa namimah. Ancaman bagi orang yang suka memutuskan tali silaturahmi dan orang yang dengki dan orang yang mencari-cari kesalahan, dan ancaman bagi orang yang suka menggosip dan mengadu domba. Nah, di sini kita disuruh untuk mendamaikan dua orang Islam. Berdamailah, mendamaikan. Ada orang bakalahi kita damaikan. Nah, ini bagus, ya, dianjurkan. Ada orang seumpamanya memutuskan tali silaturahmi atau tapahual lah. Nah, maka bagus kita untuk mendamaikan atau mempersatukan dua orang tersebut. Anjuran at-targhibu fi sulh bainal muslimin wa tarhib minat taqatu'. Dan ini adalah bab ancaman bagi orang yang at-taqatu', memutuskan tali silaturahmi. Memutuskan tali silaturahmi. Wal hasad wa tajassus, dan dengki kada boleh juga. Tajassus, mencari kesalahan orang lain, kada boleh mencari-cari kesalahan.
wal gibah, gibah atau gosip, kemudian wan namimah, adu domba, nah kada boleh. Namimah, gibah kada boleh. Qala Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwasanya orang-orang beriman itu mereka bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka hendaklah kalian perbaiki di antara, hendaklah kalian damaikan antara dua orang bersaudara. Anjuran ya, anjuran bilanya kita melihat orang yang berselisih atau orang yang memutuskan tali silaturahmi atau orang yang tapahwal, maka dianjurkan kita mendamaikannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala, wasulhu khairun, mendamaikan orang itu khair, baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan sampai kalian saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Nah, kada boleh kita tolong menolong di dalam permusuhan. Tanda orang itu kada mendapatkan keberuntungan, dia akan menolongi orang lain untuk melakukan kejahatan, itu kada bakal mendapatkan keberuntungan. Sebagaimana seseorang mengajarkan orang untuk melakukan ibadah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala, ya kah? Begitu juga orang yang menunjukkan di dalam kejahatan pun mendapatkan dosa. Kita mengajak orang untuk melakukan ibadah, selama tuh orang beramal beribadah gara-gara kita, maka selama itu juga kita mendapatkan pahala. Nah, dan sebaliknya, apabila kita menunjukkan orang untuk melakukan kemaksiatan, dosa, selama orang itu melakukan dosa, selama itu juga kita mendapatkan dosa, kiriman dosa dari orang tersebut. Makanya disebutkan tuba liman mata wa ma matat hasanatuhu, wa wailun liman mata wa ma matat sayiatuhu. Untung bagi orang yang meninggal dunia, orangnya meninggal dunia tapi kebaikannya kada meninggal. Nah, seperti orang yang bersedekah, sedekah jariah lah. Nah, seperti orang yang mempunyai anak yang soleh yang selalu mendoakan inya, orang meninggal. Seperti orang yang mengajak orang lain untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya tapi kebaikannya kada meninggal. Ini orang yang untung. Tuba liman mata wa ma matat hasanatuhu. Untung bagi orang yang wafat, orang yang meninggal tapi kebaikannya kada meninggal. Kebaikannya masih ada. Ya kah? Ini untung, tapi wailun, celaka, 1000 kali celaka. Liman mata wa ma matat sayiatuhu. Orang yang meninggal dunia tapi kejahatannya kada meninggal. Nah, seperti dia misalnya mendirikan atau maulah tempat kemaksiatan, meninggal inya, maksiatnya jalan, orang meninggal dah. Nah, itu dapat kiriman pahala terus, kiriman dosa terus tak? Atau seperti orang yang mengajak orang lain untuk melakukan kemaksiatan, gara-gara inya nih orang melakukan kemaksiatan, tahu ini maksiat, tahu ini dosa, terus menerus orang ini melakukan kemaksiat gara-gara seorang, meninggal orang itu. Nah, itu dapat kiriman dosa terus tak? Nah, tuba liman mata wa ma matat hasanatuhu. Untung bagi orang yang meninggal dunia tapi kebaikannya kada meninggal. Seperti orang yang bersedekah jariah, seperti orang yang mempunyai anak yang soleh, yang selalu mendoakan inya padahal ini sudah meninggal. Seperti orang yang suka semasa dia hidup, suka mengajak orang lain untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang terus beramal beribadah gara-gara inya padahal ini sudah meninggal. Ini selalu mendapatkan kiriman pahala. Namun wailun, celaka, 1000 kali celaka, orangnya sudah meninggal, kejahatannya belum meninggal. Ya, seperti dia mengajak orang lain untuk melakukan
melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, meninggal dunia orangnya, dosa terus berjalan, orang sudah kada ada lagi. Gara-gara apa? Melajar atau mengajarkan orang untuk melakukan dosa. Nah, makanya disebutkanlah bilangnya kita melakukan dosa itu bahihinipan aja. Kalau bisa dosa itu jangan sampai orang lain yang tahu. Ya kan, cukup seorang lawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sambatannya lah bakoyo. Nah, bakoyo, bangga. Nah, bangga dengan dosa yang dilakukan. Itu minal kabair. Itu disebutkanlah disebutkan kullu ma'siyatin mu'afah. Setiap dosa itu, setiap kemaksiatan itu insyaallah dimaafi ya, diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilal mujahirin, kecuali orang yang bangga dengan melakukan dosa, itu kan dimaafkan. Ya kah? Bangga kemudian dinampak-nampakkannya. Nah, ini kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kullu dzambin mu'afah, kullu ma'siyatin mu'afah. Setiap kesalahan, setiap dosa itu bakal diampuni oleh Allah. Ilal mujahirin, kecuali orang yang suka menampak-nampakkan ketika melakukan dosa, merasa bangga ketika melakukan dosa. Nah, kamu tahu lah tuh celengan masjid tuh aku sama teman cuntan bobonya tumbur. Nah, nih apa ngarannya dosa yang kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikam bahari wah ini benar ya aku yang peno ke masjid, peno ke majelis, peno rajin bakopiah menbari makanya jinet, narkoba, narkotika, sabu itu sudah ku bantas sudah sebedatan Nah, ini kada boleh. Ya kah? Yang bahari itu bahari ya sudah, biarlah berlalu. Jangan sampai kita beritahu kepada orang lain, itu mujahirin ngarannya. Ya kah? Itu menampak-nampakkan dosa. Yang asalnya seorang lawan Allah taala aja yang tahu dosa itu kita kisahkan ke orang lain itu kan menjadi saksi. Nah, karena bilangnya masuk surga tuh ngalih. Ya Allah, itu semalam tuh melakukan dosa ini dosanya banyak banget. Dosanya semalam tuh kenapa dia masuk surga? Oh iya, kejar Allah taala kenapa kamu jadi tuh ini kisah. Oh, mau kayak itu jar Allah Subhanahu wa taala kalau masuk ke dalam neraka-nya pulang. Tahalang masuk surga jadinya. Makanya mujahirin, jangan sampai kita itu bangga dengan dosa yang pernah kita lakukan. Jangan. Yang sudah tuh sudah ya, kalau kita kubur dalam-dalam, kita tutupi, cukup kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang lain jangan sampai tahu. Kenapa? Sebab orang lain bila tahu, itu orang lain itu menjadi saksi nantinya dan menjadi penghalang kita masuk ke dalam surga. Biasanya berkisah tuh lawan orang yang kada baik juara aja nih ya kalau. Terkadang kayak ini urgent tertipu lah. Niatnya hendak menasehati nih. Ikam nih sadang bertaubat. Ya misalnya lah. Ikam nih sadang bertaubat. Aku bahari nang ka ikam juga. Nah, niatnya hendak memberi berdakwah. Aku nih bahari nang ka ikam juga. Sembahyang kada bisa. Katujuh mabuk, bacu cuntan. Bahari parah pada ikam. Tapi wah ini ampi hipang sudah kok. Nah, itu kada boleh padahal sebujurnya. Iya kah? Kenapa jadi kada boleh? Ya asalnya orang ini kada tahu kita ini baik, kita ini jahat lah. Orang tahunya kita ini baik aja. Tahunya kita ini bokopiah, tahunya kita ini ke masjid, tahunya kita ke majelis, tahunya kita ini melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas kita berpadanan kayak itu, pas nih jadi saksi kena di hari kiamat. Karena bilangnya masuk surga, kenanya protes tuh, ya Allah kenapa jadi masuk surganya tuh? Maka bahari nakal kayak ulun juga bahari. Jar Allah taala, jar siapa ya kam? Inya berkisah semalam. Nah, tahalangam kada jadi masuk surga. Ya kah? Nah, itu mujahirin ngarannya. Mujahirin itu nampak-nampakan. Ya kah? Bangga dengan melakukan kemaksiatan. Udah boleh? Ya kah?
Jadi munnya hendak jo melakukan, cuma munnya kawat itu jangan bang lah. Mun hendak jo melakukan kemaksiatan tuh bahihinipan aja. Jangan bapak padah. Nangkai bacuntan jangan bapak padah. Hibak penjara. Jangan bapak padah. Cukup seorang aja yang tahu ya kalau. Jadi munnya seorang aja yang tahu, gampang taubatnya. Tapi amun yang orang lain yang tahu, nah. Nah jadi wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan lah. Jangan sampai kalian tolong menolong di dalam kejahatan, kada boleh. Tolong menolong di dalam kejahatan itu kada boleh. Tanda orang yang kada bakal mendapatkan keberuntungan adalah tolong menolong di dalam kejahatan. Tolong menolong di dalam kejahatan itu dosanya dosa jariah. Ini kadanya amal aja, yang amal jariah pahala aja, pahala jariah lah. Dosa jariah ada juga. Nah, jariah itu kan mengalir. Pahala jariah, pahala yang mengalir. Walaupun orangnya sudah meninggal. Ya tadi seperti orang yang membangun masjid, bersedekah nih, membangun pesantren, membangun tempat-tempat kebaikan. Nah, ini pahalanya terus menerus selama tempat kebaikan tersebut ada, pahalanya terus mengalir. Itu namanya pahala jariah, amal jariah. Ada juga dosa jariah. Apa itu dosa jariah? Ya tadi, ini melakukan kemaksiatan, ya kah? Meninggal inya kemaksiatan tempat kemaksiatan tersebut masih ada. Kada saat ini hilangkan nih. Nah ini namanya dosa jariah. Nah kada boleh kita nangka itulah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsudunan nas 'ala ma atahumullah min fadlih. Apakah kalian dangki kepada orang lain atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan sebab karunia-Nya. Nah, artinya di sini apa ya? Artinya di sini kita jangan sampai dangki. Dangki itu kan kada katuju melihat orang lain mendapatkan nikmat. Bilanya melihat orang lain dapat nikmat, wah mengguruk hati ini asa kada nyaman. Lah, itu dangki. Jurang tuh jar, nukar kendaraan sidin jar. Wah, asa panas hati nih. Ini kan ngaran dangki ini apa ya lah? Kada katuju melihat orang lain untuk mendapatkan nikmat, itu dangki. Kullu dzi ni'matin mahsud. Memang setiap orang yang mempunyai nikmat itu pasti ada yang kada katuju. Munnya kita kada hendak kada dikatuji orang, jangan bisi nikmat, ya kan? Kita nih kada hendak didangki orang, dimusuhi orang lah, disambati orang, nah, jangan bisi nikmat. Insya Allah kada ada yang mahiri, kada ada. Tapi selama kita mempunyai nikmat lah, selama kita mempunyai kelebihan, maka pasti ada orang yang tidak suka, pasti ada orang yang benci kepada kita. Dangki. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk berlindung daripada orang yang dangki. Apa dalam surat apa? An-Nas lah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas. Berarti qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung daripada min kulli syarri hasidin, daripada kejahatan orang-orang yang hasad, yang hasud, yang dangki. Sebab orang yang dangki ini biarlah, wah, itu matanya itu, pandangannya itu selalu kada baik tentang kita.
Dangki itu kan timbul gara-gara kada ketujuh di hati. Bilanya orang nih kada ketujuh dalam hati, apapun kebaikan yang kita lakukan tetap dinilainya kada baik, itu dangki. Paribahasanya kayak kacamata nih kabur dah lah. Kacamata nih kabur. Misalnya di sini kacamata lo nih warna kuning, kacanya nih. Yang dilihat tuh kayak apa aja bagus tetap warna kuning. Jurang kada kuning, kada. Jurang tuh warnanya warna habang, kada kuning melihat. Kenapa? Karena di dalam hati ada perasaan benci. Bilanya di dalam hati seseorang terdapat sifat benci, apapun yang dilihat kepada saudaranya muslim selalu dinilai kada baik. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah agar berlindung daripada orang-orang yang hasad, orang yang dangki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Al hasadu yakulul hasanat kama takulun nar al hatab. Orang yang mempunyai sifat hasad, dangki, itu seperti itu dapat menghanguskan semua pahala amal ibadah. Semua pahala amal ibadah. Sebagaimana kayu bakar menghanguskan, menghabiskan kayu bakar. Lawan biasanya lah hasad atau dangki ini orang-orang terdekat biasanya, dan orang yang kenal lawan kita. Orang dangki nih kada mungkin lah orang ini kenal kada lawan kita, parak kada lawan kita, tiba-tiba bahiri kada mungkin. Pasti orang yang pinando, orang yang kenal, orang yang dekat dengan kita. Itu dangki itu biasanya seperti itu. Inna a'dhaman nasi hasadan al-aqrabun wal jiran wali musyahadatim an-ni'mah alladhi yahsuduna alaihi bikhilafil ba'id. Orang yang kebanyakan lah orang yang hasad, orang yang dangki itu biasanya ya orang-orang dekat kita, keluarga, orang-orang yang dekat, orang-orang yang kenal lawan kita. Kenapa? Limusyahadatihim an-ni'mah. Karena mereka tahu kita bisa nikmat. Tahu orang itu bisa nikmat, kita nyaman, kita bahagia, lalu timbul perasaan dangki. Adapun orang yang kada tahu, orang yang kada kenal lawan kita, nah orang yang kada tahu kita mau punya nikmat, itu kada mau orang tuh dangki, kada mau timbul perasaan dangki itu ada mau. Nah, makanya lah diantara obat supaya kita itu kada dangki lawan orang apa ya? Mendoakan orang yang kita dangki dengan bertambahnya kebaikan. Kita nelah rasa sangkal tatkala orang mendapatkan nikmat, contoh beisin kandaran hanyar, lalu hati ini menggerunum, doakan mudahan kandaraannya dua buting bertambah. Nah itu tabakalah tak? Itu diantara obat supaya menghilangkan dangki. Dangki lawan menurut itu beda lah. Kalau dangki itu niatnya hendak merusak. Dangki itu ada orang dapat nikmat, nah lalu dalam hatinya itu ada perasaan kada katuju, lalu hendak merusak, itu dangki. Beda dengan giptoh. Giptoh itu hendak menuruti. Orang mempunyai nikmat, lalu rasa hendak, contoh orang berumroh semuanya lah. Orang berumroh, masa kapingin le aku umroh, ini dangki, ini bagus. Giptoh ngarannya. Giptoh itu hendak menuruti. Al mu'min yagbit wala yahsud, wal munafik yahsud wala yagbit. Orang beriman itu dia yagbitu hendak mempunyai sifat hendak menuruti itu pasti ada. Orang beriman tenlah orang kau bersedekah, orang kau membangun masjid, orang kau membangun pesantren, orang kau berumrah, orang kau berhaji, timbul perasaan hendak menuruti, itu orang beriman wajar. Tapi wala yahsud, orang beriman tuh kan maunya hasud, dangki, inya hiri, inya dangki, lalu hendak memikirkan hendak merusak. Bang itu bahaji pulang, wah itu berumrah pulang, bang itu jar bersedekah pulang, aku hancurkan dia sudah usahanya. Nah kayak apa caranya supaya hancur usahanya? Nah ini ngarannya hasud, dangki, ya kah? Wal munafik yahsud wala yagbit.
Orang yang munafik itu dia akan mempunyai sifat hasad dan dia tidak akan bisa menuruti, tidak ada sifat ingin menuruti di dalam hatinya. Itu disebutkanlah kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang mempunyai nikmat itu pasti ada orang yang tidak menyukainya. La hasada ila fitnatain. Kalaupun harus kita itu menuruti orang lah, maka turuti dua orang ini. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, penyebisian harta, kemudian diinfakkannya ke jalan Allah. Nah, bagus kita hiri ini. Masih dintu jasugi bana, sudah sugi darmawan bulang. Nah, ini bagus kita hiri. Itu yang pertama, mun hendak bahi hirian, mun hendak bahasa saingan lah. Orang yang mempunyai banyak harta, kemudian hartanya itu diinfakkan ke jalan Allah. Yang itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai ilmu, kemudian ilmunya tersebut diamalkannya, diajarkannya, dan digunakan untuk mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Masih itu masya Allah banajar, baca Quran bisa, ya kah? Hadir majelis ke-7 sidin, aku asa hendak jonang kayak sidin tuh. Nah bagus nih, batu turutan masalah dua perkara ini. Adapun yang lainnya kada bagus kita bahihirian, apalagi badadangkian, ya kah? Ada orang alim lah, aku hendak lebih alim dari sidin, bagus. Ada orang yang suka bersedekah, aku harus lebih sedekahnya daripada sidin, bagus. Nah, kemudian waqala ta'ala am yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadlih. Apakah kalian dangki kepada orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan karunia-Nya? Nah, maulah kita dangki. Allah taala hendak maulahnya nyaman, kita kada ketuju. Nah, kada boleh, ya kah? Artinya sama aja kita menantang Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah, hidup dalam keadaan bertakwa, mati dalam keadaan bertakwa, dan berkumpul bersama orang-orang yang ahli takwa. Ala hadhihi niyah wa ala manawa bihi salawuna sallallahu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa nasta'inuka mimma sta'adzaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.